Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 9 pedang, terus 8 cawan, 10 koin, Page of Swords, kartu Strength, Justice, 9 tongkat, 1 pedang, dan kartu si Raja Pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 9 pedang nih. Oke, jadi ceritanya Leo, beberapa dari kalian sekitar bulan Mei kemarin ya, mungkin ada yang terlalu overthinking pikirannya ya, terlalu banyak pikiran gitu. Jadi kira-kira apa yang masih kamu khawatirkan di sini Leo ya? Jadi coba untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif ya. Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan seseorang, memikirkan keluarga ya, mungkin lagi kepikiran soal pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Jadi coba untuk selalu berpikir tenang Leo ya, sekitar bulan Mei. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 8 cawan ya. Jadi sekitar bulan Mei kemarin pikiranmu juga masih memikirkan masa depan ya. Mungkin lagi mencoba gitu untuk mengatur ulang rencana masa depanmu di sini ya. Jadi kira-kira rencana apa yang pernah kamu atur ulang Leo? Misalnya mungkin lagi mengatur ulang rencana mengenai keluarga, rencana mengenai karir, bisnis ya, rencana dalam hubungan cinta, dan lain-lain. 8 cawan. Oke. Dan lihat di bawahnya kartu 10 koin. Jadi sepertinya pikiranmu lagi tertuju juga ke dalam segi keluarga dan keuangan. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga, mungkin lagi mencoba untuk menciptakan kestabilan jangka panjang dalam kehidupan kalian. Ini sudah kamu alami Leo sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu Page of Swords. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti ya, memang ada yang lagi sibuk untuk mencari informasi penting di sini. Ada satu hal gitu yang ingin kamu cari informasinya, ya kejelasannya seperti apa. Misalnya mungkin lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan ya, mungkin lagi mencari informasi mengenai seseorang, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan waktu untuk mencari informasi yang kamu butuhkan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya ya. Page of Swords. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Strength. Jadi ceritanya untuk bulan Juni memang ada kesabaran tinggi juga ya, ketekunan luar biasa yang akan kamu gunakan untuk melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk terus bersabar ketika menghadapi seseorang ya, mungkin lagi tekun juga selangkah demi selangkah untuk bekerja, mencari uang, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kesabaran dan ketekunanmu untuk melangkah maju ke depan ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Justice ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra. Oke, kartu Justice melambangkan keadilan dan kejelasan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti memang ada yang akan mendapatkan sebuah keadilan ataupun kejelasan baru ya. Jadi kejelasan akan datang yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Cukup bagus energinya Justice. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli ya. Oke, yang pertama ada kartu 9 tongkat nih. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Juli nanti memang ada upaya untuk terus bertahan dan berjuang dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa yang mesti dipertahankan, apa yang perlu diperjuangkan nantinya Leo ya, 9 tongkat. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 1 pedang yang melambangkan kejernihan pikiran ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juli nanti pikiranmu kembali lebih jernih kok ya. Mampu melihat dan berpikir dengan lebih jernih ketika mengambil keputusan penting, mampu berpikir jernih untuk mengejar tujuan, mampu berpikir jernih ketika menghadapi seseorang, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kejernihan pikiranmu untuk bulan Juli nanti ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu si Raja Pedang ya, King of Swords. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juli pikiranmu kembali lebih tajam ya, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga nantinya ya, si Raja Pedang. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Leo, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu Ace of Pentacles ya. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Mei kemarin, pikiranmu terlalu overthinking Leo ya. 9 pedang tadi ya, agak banyak pikiran gitu. Ya, misalnya mungkin lagi memikirkan kondisi pekerjaan dan keuangan. Ace of Pentacles tadi ya. Jadi coba untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif ya. Jadi kira-kira apa yang masih kamu khawatirkan di sini? Mungkin lagi khawatir gitu ya ketika pindah kerja, ketika mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi mengkhawatirkan kondisi mengenai karir, bisnis yang sedang kamu kerjakan, dan lain-lain. Jadi coba untuk selalu berpikir tenang ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu strength. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Mei, pikiranmu masih memikirkan masa depan juga kan, 8 cawan tadi. Mungkin lagi mencoba gitu ya, untuk mengatur ulang rencana masa depanmu, sambil bersikap sabar dan lebih tekun tentunya ya, kartu strength. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles ya. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan Mei ada pergerakan lambat, selangkah demi selangkah ya, untuk apa? Untuk mengejar target dalam segi keluarga dan keuangan tadi, 10 koin ya. Misalnya mungkin lagi pelan-pelan untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi pelan-pelan untuk menyelesaikan masalah keluarga misalnya, mungkin lagi pelan-pelan juga untuk mengejar kestabilan jangka panjang ya, 10 koin sekitar bulan Mei yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu 7 tongkat ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti ada perjuangan besar Leo yang masih akan kamu lanjutkan. Ketika apa? Ketika mencari informasi penting tadi, Page of Swords ya. Ada satu hal gitu yang ingin kamu korek informasinya secara mendalam nantinya. Misalnya mungkin lagi berjuang untuk mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja, informasi mengenai keuangan tadi, mungkin informasi mengenai seseorang, dan lain-lain ya. Jadi kira-kira informasi apa, kejelasan apa yang kamu butuhkan Leo ya, sekitar bulan Juni. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Ace of Wands yang melambangkan semangat baru ya. Jadi bisa dikatakan ada semangat baru nih, motivasi baru untuk melangkah maju ke depan sambil bersikap sabar dan lebih tekun nantinya. Kartu Strength ya. Misalnya mungkin lagi semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mendekati seorang, semangat untuk mengejar impian dan target masing-masing intinya ya. Ace of Wands. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Chariot ya, jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni hatimu lagi optimis banget kok sepertinya ya, lebih pede gitu ya, lebih percaya diri, lebih optimis untuk terus mengejar tujuan dan target masing-masing ya. Setelah apa? Setelah menerima sebuah kejelasan, justice. Jadi kejelasan tetap akan kamu dapatkan Leo sekitar bulan Juni yang bisa kamu gunakan untuk mengejar sebuah tujuan dengan lebih rasa optimis nantinya. The Chariot ya, cukup bagus energinya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli nanti ada upaya untuk bertahan dan berjuang tadi, 9 tongkat sambil lanjut kerja keras, 8 koin ya. Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang ya, kerja keras untuk menyelesaikan masalah, kerja keras untuk mendekati seorang, dan lain-lain. Jadi kira-kira kerja keras apa yang perlu dilanjutkan sekitar bulan Juli ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Ratu Tongkat ya, Queen of Wands. Jadi bisa dikatakan ada semangat tinggi juga ya, motivasi besar untuk terus mengejar ambisi masing-masing sambil tetap berpikir jernih nantinya. Satu pedang tadi ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 9 tongkat ya. Lihat kartunya sampai muncul 2 kali tadi ya. Jadi bisa dikatakan selama bulan Juli nanti ada upaya untuk bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga ya, sambil tetap berpikir tajam, berpikir lebih cerdas, si Raja Pedang. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu untuk mempertahankan ataupun memperjuangkan sesuatu hal nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.